Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E mata kuliah Al-Quran dan Hadis Ekonomi akan menjelaskan tentang materi kontrak perjanjian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naini Lula dengan akhiran NIM 2063. Saya Budia Josita Ramadhani dengan akhiran NIM 2006. Saya Belia Dina Putri dengan akhiran NIM 2100. Definisi akad. Dalam hukum Islam, istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik dan disebut akad. Sehingga dalam hal ini akad didefinisikan sebagai pertemuan ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain secara sah menurut syara yang tampak akibat hukumnya pada objeknya. Lalu definisi akad dalam Al-Quran juga dijelaskan di salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Maidah ayat yang pertama, yang mana bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis saydi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Ia kehendaki. Keserasian surah Al-Maidah dengan surat sebelumnya. Terdapat beberapa titik persamaan dan titik pertemuan antara surah ini dengan surah An-Nisa, karena masing-masing dari kedua surah ini sama-sama mengandung pembicaraan yang menyangkut sejumlah perjanjian, akad, hukum, serta perdebatan dengan ahlul kitab, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafik. Dalam surah An-Nisa misalnya, terdapat pembicaraan tentang akad pernikahan, jaminan keamanan atau suaka, persekutuan dan perjanjian, wasiat, titipan, wakalah, dan ijarah. Tafsir Al-Misbah. Quraisy Shihab menafsirkan dalam tafsirnya bahwasanya Allah memulai tuntunannya ini dengan menyeru, "Hai orang-orang yang beriman, untuk membuktikan kebenaran iman kalian, penuhilah akad-akad itu, yakni baik akad antara kamu dengan Allah yang terjalin melalui pengakuan kamu dengan beriman kepada nabinya atau memulai malar yang dianugerahkannya kepada kamu, demikian juga perjanjian yang terjalin antara kamu dengan sesama manusia, bahkan perjanjian antara kamu dengan diri kamu sendiri." Lalu dijelaskan juga dalam tafsir An-Misbah bahwasanya ayat-ayat yang didahului dengan panggilannya ayyuhalladzina amanu adalah ayat-ayat yang turun di Madinah. Nah, panggilan semacam ini bukan saja merupakan panggilan mesra, tetapi juga dimaksudkan agar yang diajak mempersiapkan diri melaksanakan kandungan ayat yang didahului dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu tersebut. Nah, dalam konteks ini Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya jika Anda mendengar panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka siapkanlah dengan baik pendengaranmu, karena sesungguhnya ada kebaikan yang Allah perintahkan atau keburukan yang akan Allah larang. Kata al-uqud adalah jamak akad atau akad yang pada mulanya berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu sehingga tidak menjadi bagiannya dan tidak berpisah dengannya. Jual beli misalnya adalah salah satu bentuk akad yang menjadikan barang yang dibeli menjadi milik pembelinya. Dia dapat melakukan apa saja dengan barang itu dan pemilik semula, yakni penjualnya. Dengan akad jual beli tidak lagi memiliki wewenang sedikit pun atas barang yang telah dijualnya. Demikian juga dengan akad pernikahan yang dengannya wanita dan pria terikat dengan ketentuan-ketentuan, sehingga pria dapat berhubungan dengannya dan wanita yang dinikahi terikat pula sehingga tidak boleh menikahi pria lain, kecuali bila ikatan itu dilepas lantaran satu dan lain sebab.
Lalu dijelaskan juga dalam tafsir Al-Munir bahwasanya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan dalam tafsirnya yaitu tafsir Al-Munir bahwasanya pada ayat ya ayyuhalladzina amanu Allah Subhanahu wa taala memanggil kaum mukminin dengan panggilan orang-orang yang beriman dengan tujuan memotivasi mereka supaya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Di antara orang-orang yang beriman adalah tunduk dan patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh Tuhan mereka. Wahai kamu sekalian, orang-orang yang bertitelkan keimanan dan membuang jauh-jauh apa yang disuruhkan oleh setan. Jadi setiap panggilan ya ayyuhalladzina amanu ini bertujuan untuk memanggil orang-orang yang beriman. Dan panggilan ini ditujukan untuk agar tunduk dan patuh pada perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Aufu, sebagaimana penulis kemukakan ketika penafsiran Quran surat An-Nisa ayat 173, pada mulanya berarti memberikan sesuatu dengan sempurna, dalam arti melebihi kadar yang seharusnya. Perintah ayat ini menunjukkan betapa Al-Quran sangat menekankan perlunya memenuhi akad dalam segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan sempurna, kalau perlu melebihi dari yang seharusnya, serta mengecam mereka yang menyia-nyiakannya. Ini karena rasa aman dan bahagia manusia secara pribadi atau kolektif tidak dapat terpenuhi kecuali bila mereka memenuhi ikatan-ikatan perjanjian yang mereka jalin. Dan lanjutannya adalah kalimat afu bil uqud. Dalam tafsirnya bahwasanya penuhilah akad, kesepakatan dan perjanjian yang kalian buat di antara kalian dengan Allah Subhanahu wa taala atau dengan sesama manusia. Itu adalah taklif yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian dan kalian telah berjanji untuk berkomitmen terhadapnya berupa apa yang dihalalkan dan diharamkan Allah Subhanahu wa taala serta perjanjian yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang telah mengingkarkan dan mendeklarasikan keimanan kepada Rasulullah SAW dan Al-Quran bahwa mereka akan memenuhi apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala atas diri mereka berupa berbagai kewajiban serta hukum-hukum halal dan haram. Di antara taklif tersebut adalah berbagai akad transaksi yang dilakukan oleh sebagian orang dengan sebagian yang lain. Lalu pada kata aufu bil uqud sendiri dijelaskan bahwasanya kalimat tersebut menunjukkan bahwa akad adalah bersifat mengikat dan berlaku positif. Hal ini berarti menafikan keberadaan khiyar majlis, artinya hak untuk meneruskan atau membatalkan akad selama masih di majelis akad. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Sementara itu, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menetapkan adanya khiyar majlis untuk kedua belah pihak yang melakukan akad selama mereka berdua masih berada di majlis akad, sehingga mereka berdua boleh memilih antara meneruskan atau membatalkan akad tersebut. Akad tersebut ada macam-macam akad sendiri, yaitu ada 6. Yang pertama yaitu perjanjian dengan Allah, lalu akad persekutuan, akad syarikah, akad jual beli, akad nikah, dan juga yang terakhir yaitu akad sumpah. Pada tafsir Al-Misbah, Allah memanggil kaum mukminin dengan panggilan orang-orang yang beriman dengan tujuan memotivasi mereka supaya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sedangkan pada tafsir Al-Munir, panggilan semacam ini bukan saja merupakan panggilan mesra, tetapi juga dimaksudkan agar yang diajak mempersiapkan diri melaksanakan kandungan ajakan. Prinsip Islam dalam transaksi dan interaksi sosial, kalimat tersebut menjelaskan hukum bahwasanya perintah untuk berkomitmen serta menghormati dan memenuhi akad dan kesepakatan yang dibuat, serta kewajiban memenuhi dan mematuhi aturan-aturan Islam. Oleh karena itu, wajib untuk membayar harga barang yang dibeli, membayar mahar istri, dan memenuhi nafkahnya.
Mungkin hanya itu penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.